manfaat lepas dari Indonesia. Anak SD di Timor Leste sudah dapat makan gratis dari dulu. MBG! Makan gratis. Prabowo heran, negara begini kaya, akan tetapi rakyatnya masih banyak yang miskin. Malaysia waktu penutupan 2025 menaikkan nilai ringgit, sedangkan Indonesia menjelang 2026 mau berhutang. Mu'alem dikabarkan telah menghadiri pertemuan khusus di Putrajaya, Malaysia pada tanggal 7 Januari 2026. Nggak ada apa-apanya kalau dibanding Malaysia. Sebenarnya komen dia ini udah kena serbu tau nggak? Dan ngakunya dia ini orang Konoha juga. Terus dia kayak sakit hati gitu sama pemerintahan Konoha. Gubernur Aceh, geng, datang langsung ke Malaysia untuk menjemput bantuan daripada negara Malaysia. Apakah para pemerintah DPR kita tak malu mendengar ini? Seorang gubernur lo datang langsung ke Malaysia menjemput bantuan daripada Malaysia lo. Ya Allah ya Rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah SWT, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereksan beberapa video yang telah di tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereksan sebuah video saat nasib Timor Leste ketika lepas dari NKRI ataupun lepas daripada Indonesia. Biasanya kita mendengar berita-berita di media sosial saat Timor Leste lepas dari Indonesia itu sengsara hidupnya, rakyatnya tidak karuan, dan kemiskinan di mana-mana, ingin bergabung lagi kepada Indonesia. Ternyata itu hoax, geng. Ternyata itu bohong, geng. Bahwasannya saat Timor Leste itu lepas daripada Indonesia, inilah, geng, yang dirasakan rakyat Timor Leste dan para warga-warganya mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Apa yang diungkapkan oleh media-media Indonesia ternyata itu tidak benar, geng. Waduh, kira-kira seperti apa sih faktanya? Jom kita simak dulu bersama-sama, geng. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Like, comment, and subscribe-nya. Apapun benda, silahkan komen di bawah. Janji jangan gaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Nasib Timor Leste ketika lepas dari NKRI. Oke. Itu makan gratis. Timor Leste tunjukkan manfaat lepas dari Indonesia. Anak SD di Timor Leste sudah dapat makan gratis dari dulu. MBG! Makan gratis. Udah berapa lama? 10 tahun gitu. 10 tahunan? 1 hari 1 kali. Gratis sampai 6 SD. Kita para orang-orang muda dapat punya kesehatan semua gratis sampai ke Malaysia. Gratis terus orang tua di umur 60 tahun dapat. Wow. Orang tua 60 tahun dapat tunjangan sep-sepannya. Sedangkan di Konoha ditelantarkan, tidak diperhatikan. Waduh. Pajak di Indonesia itu untuk yang motor-motor mewah itu 300%. Ya, di sini berapa persen? Jadi di sini motor dari cc kecil sampai cc besar pajaknya sama $10. Serius. Amazing. Pajaknya sama dan cuma $10 sep-sepannya. 160.000. Mau Rubicon kok kalian bisa gratis di kesehatannya dan gratis di pendidikannya? Berarti ada banyak orang tuanya teman-teman yang berobatnya sampai ke luar negeri dari gratis. Banyak di Indonesia juga. Biasanya Indonesia, Malaysia, Singapura. Kepanasan, Rizky. Pengobatan gratis, bahkan keluar Timor Leste ke Indonesia, Malaysia, Singapura, dan itu gratis. Ditanggung oleh negara. Gratis loh. Keren ya. Kaget dengan negara ini. Karena pajak mobilnya hanya $10 per tahun. Wah, $10, geng, per tahun. Bayangkan. Berarti di sana kurangnya pemerintah yang korup sep-sepannya. Pemerintahnya itu
sangat memikirkan warga-warganya, sangat memikirkan masyarakatnya, tidak seperti di Konoha. Konoha loh ya. Oh, tenan. Selama ini ada yang mengira bahwa Timor Leste itu kayak mereka itu negara yang sulit untuk berkembang, apalagi maju. Ternyata mereka tidak sengsara, sepannya. Mereka sangat berjaya. Lepaskan Aceh dan Sumatera. Indonesia. Gak berani ya dibaca. Skip. Lihat Timur Leste, semenjak merdeka dari Indonesia selama 20 tahun, apa yang rakyat mereka dapatkan dari pemerintahnya? Pendidikan gratis, berobat gratis, kemanapun, ke negara manapun berobat, bila dirujuk oleh pemerintah, pemerintahnya akan menanggung semua biaya. Lansia umur 60 tahun mendapat tunjangan hidup, pajak kendaraan mereka rendah. MBG, makan bergizi gratis, ternyata 10 tahun yang lalu pemerintah mereka telah adakan. Kita terlambat. Luar biasa ya. Luar biasa pemerintah Timur Leste mensejahterakan rakyatnya. Walaupun kita tahu kekayaan alam Timur Leste itu nggak sebanyak kekayaan alam Indonesia. Tapi coba lihat rakyatnya. Sejahtera. Betul. Luar biasa ya. Terbaik Timur Leste. Sudah baca berita artikel ini? Prabowo heran, negara begini kaya, akan tetapi rakyatnya masih banyak yang miskin. Tidak masuk akal katanya. Ini gimana maksudnya Pak? Kemarin Bapak mengatakan bahwa Indonesia menduduki nomor 1 negara paling bahagia di dunia. Tapi sekarang pernyataannya rakyatnya banyak yang miskin katanya. Ini gimana konsepnya? Oh, mungkin maksudnya walaupun rakyat Indonesia miskin, harus tetap bahagia. Begitu kali Pak ya konsepnya. Jadi ingat ya kalian, rakyat Indonesia walaupun masih di bawah garis kemiskinan, kita tetap harus tersenyum bahagia. Karena survei dunia mengatakan Indonesia nomor 1 paling bahagia. Salam akal sehat. Pemerintah RI berencana menambah hutang. Berencana menambah hutang baru senilai 781 triliun pada tahun 2026. Malaysia waktu penutupan 2025 menaikkan nilai ringgit, sedangkan Indonesia menjelang 2026 mau berhutang. Aduh. Katanya negaranya banyak sumber daya alam, ada emas, ada inilah, ada itulah, tapi kenapa mau berhutang? Wow, sangat mengejutkan sekali ya geng ya. Timor Leste yang kita pandang sebelah mata dari warga Indonesia yang dibilang bla bla bla, yang dibilang ble 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 seperti ini kayak gitu ya geng ya. Ternyata dia lebih makmur rakyatnya daripada rakyat Indonesia geng. Waduh, gimana nih ya? Pantas saja Aceh ataupun Sumatera ataupun Riau ingin bukan check in kayak gitu, Indonesia non check out. Aduh ya Allah ya Rabbi. Ada presiden kita juga inginnya juga ngeri juga nih yang mau bilang kayak gitu, karena undang-undangnya sekarang tuh ya ngeri kayak gitu ya. Kalian boleh komentar lah di bawah kayak gitu, yang itu hari bilang negara kita negara paling bahagia, sekarang negara kita paling miskin. Aduh, gimana nih Pak? Meskipun miskin kita harus bahagia gitu. Ya enggak juga konsepnya, enggak gitu loh geng kan. Kita akan mereaksi beberapa video lagi, makanya tonton video ini sampai akhir biar kalian paham apa konsep dalam isi video ini. Jom kita simak dulu bersama-sama lagi geng. Bapak Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem dikabarkan telah menghadiri pertemuan khusus di Putrajaya, Malaysia pada tanggal 7 Januari 2026. Meskipun laporan media menyebutkan adanya pertemuan khusus, rincian spesifik mengenai topik diskusi dengan pihak Majelis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia berlangsung tertutup. Sebelumnya, Pak Mualem juga telah bekerja sama dengan pihak Malaysia dalam konteks bantuan kemanusiaan. Pada Desember 2025, Mualem menerima dan menyalurkan bantuan kemanusiaan termasuk obat-obatan dan tim medis dari organisasi di Malaysia. Ia juga menerima bantuan dari Majelis Agama Pahang dan Dewan Perniagaan Malaysia Aceh. Kunjungan dan pertemuan ini mengindikasikan hubungan baik
dan kerjasama yang berkelanjutan antara Mu'alem dengan berbagai pihak di Malaysia, terutama dalam bidang kemanusiaan dan potensi kerjasama internasional. Konoha nggak ada apa-apanya kalau dibanding Malaysia. Sebenarnya komen dia ini udah kena serbu tau nggak? Dan ngakunya dia ini orang Konoha juga. Terus dia kayak sakit hati gitu sama pemerintahan Konoha yang katanya banyak korupsi lah. Tuan Ali, kamu orang Konoha, orang Indonesia. Sekolah di mana? Dia Harusnya kalau bertanya. kamu sekolah, ya, kamu tahu. Gak ada yang bisa bandingin Indonesia tau nggak? Negara manapun. Kita punya segalanya di sini. Harusnya kalau kamu sekolah, kamu lebih tahu dan lebih paham. Jadi kadang-kadang kalau mau komen, mending dipikir dulu deh. Kasihan tuh, nggak bisa tidur. Dan kalau menurut aku, Orang bebal. dimanapun kamu berada, ya, nggak usah ngandelin pemerintahan. Nggak akan jadi apa-apa kamu kalau ngandelin pemerintahan. Kamu pikir negara mana-mana pun nggak ada yang korupsi? Hampir semua negara mereka korupsi. Cuman nggak transparan seperti di sini aja kalau menurut aku. 1MDB berapa tahun yang lalu case tuh. Itu kasus apa? Rasuah. Atau dalam bahasa Indonesia namanya korupsi. Dan yang lain-lainnya, negara lain semua korupsi. Aku sebagai orang awam, Tapi di Indonesia hukumnya ringan, Mbak. Kalau di luar negeri hukumannya bermati-matian. Itu yang perlu kau catat kayak gitu. Dan kali jangan pakai mulut aja ngomong, pakai ini juga, Mbak. 100 ringgit atau 400.000 untuk belanja 1 bulan di Malaysia dikatain pelit sama diri sendiri. Hai guys, balik lagi sama Melia Sihite. Jadi hari ini aku mau belanja bulanan. Nah, pertama-tama aku mau beli beras dulu. Ini harganya 19 ringgit 80 sen atau sekitar 80.000 rupiah. Tidak lupa aku mau beli mie. Untuk satu bungkusnya ini isinya ada 4. Lanjut di sini aku mau beli sabun mandi karena sabun mandi aku udah habis. Di sini harganya ada yang 5 ringgit 99 sen. Jadi aku beli yang ini aja. Cuman aku sedikit bingung karena ini banyak banget variasinya. Setelah lama berpikir, aku putuskan untuk beli yang putih ini aja karena ada kambing-kambingnya. Untuk ukurannya ini lumayan besar ya guys. Jadi bisa nih stok untuk 2 bulan. 5 ringgit saja, geng. Lihat, 6 ringgit. Waktu aku belanja tadi ternyata ada sebagian yang tidak terekam. Di sini juga aku beli tisu sama minyak. Ada juga roti tiada rasa. Ini bisa untuk stok 3 bulan atau 4 bulan ke depan ya guys. Ada juga sabun cuci kain. Tidak lupa aku beli air minum. Untuk 1 bulan biasanya aku habis 2 box ya. 1 boxnya itu isi 12 biji. Jadi total belanja aku senilai 90 ringgit. Kalau dirupiahin sekitar 360.000 rupiah. Gubernur Aceh, geng, datang langsung ke Malaysia untuk menjemput bantuan daripada negara Malaysia. Apakah para pemerintah DPR kita tak malu mendengar ini? Seorang gubernur lo datang langsung ke Malaysia menjemput bantuan daripada Malaysia lo. Ya Allah ya Rabbi. Dan mbaknya bilang ada yang komentar dari warga Indonesia nggak ada apa-apanya dibanding Malaysia. Memang nggak ada apa-apanya, Mbak, kayak gitu, Mbak. Ya kenapa demikian? Rakyat kita banyak yang kesusahan, banyak yang kemiskinan, pengangguran di mana-mana, kemiskinan di mana-mana, jalan rusak di mana-mana, Mbak. Kayak gitu, Mbak. Dia mungkin kecewa dengan pemerintahan kita karena kinerja pemerintahan kita yang tak becus, kayak gitu ya, Mbak. Ya. Mas, korupsi kan di mana-mana. Coba korupsi di Korea, di Cina, di Australia ataupun di Singapura, di Malaysia. Hukumannya seperti apa? Wah, gak setimpal dengan hukuman korupsi yang berada di Indonesia, Mbak. Perlu kalian catat. Makanya ngomong tuh jangan cuma pakai mulut, pakai ini juga lain kali. Indonesia paling ya kamu mungkin ada antek-anteknya keluarganya daripada pejabat-pejabat ya kayak gitu ya, mungkin sampean sangat membela para pejabat-pejabat ini kayak gitu ya, karena orang mengkritik sampean itu tidak suka kayak itu dengan mensutu dibandingkan antara kedua negara ini dan membandingkan dengan Singapura, Malaysia, Brunei dan juga Thailand. Kamu nggak suka kayak itu ya, Pak. Ya akhirnya juga cinta NKRI. Namun kita juga pikirkan juga kesejahteraan rakyat. Kayak itu jangan memikirkan kamunya sendiri, kamu itu rakyat-rakyat yang lain kayak itu ya. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya.
Apa benda silakan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, Kinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.